Halo semuanya, ketemu lagi sama kita di channel Si Aba. Nah, pernah nggak sih kalian mikir tentang syarat-syarat dari globalisasi? Nah, di episode channel Si Aba kali ini, kita akan membahas tuntas pertanyaan-pertanyaan tersebut dan banyak hal-hal menarik lainnya. Nah, sebelum kita mulai dalam topik pembahasan kali ini, kenalin nama aku Isnin Nur Hamida dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kenapa nama saya Aulia Jahyani? Saya Siva Holia. Kenapa nama saya Lina Mahari? Nah, narasumber kita kali ini itu merupakan dosen kita sendiri, yaitu Agila Sani yang kita sering sebut sebagai Abah. Beliau ini merupakan dosen dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi Islam. Nah, untuk mempersingkat waktu, tema yang kita angkat ini kan sebenarnya itu adalah syarat-syarat dari globalisasi. Nah, globalisasi ini kan berubah setiap waktu ya, setiap zaman ya. Nah, sekarang itu globalisasinya itu, maksudnya zaman sekarang itu lebih dekat dengan teknologi ya, Bah. Nah, pertanyaannya, bagaimana peran teknologi dalam mengatasi kendala hukum yang menghambat inovasi dan diversifikasi produk dalam ekonomi Islam di era globalisasi? Baik, terima kasih Ina dan teman-teman semuanya. Ketika zaman masih belum ada perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi yang lainnya, itu boleh dikatakan masing-masing negara itu kan terkurung sendiri-sendiri. Ya, boleh dikatakan pada saat itu interaksi antar negara itu masih minim, karena alat transportasi juga masih sederhana ya. Katakanlah alat transportasi yang ada pada zaman itu kan nggak kuda, nggak kan atau onta kalau di daerah Timur Tengah. Terus kemudian juga keledai. Artinya kan jarak tempuh dari hewan-hewan itu tidak batas. Berarti hanya wilayah-wilayah yang berdekatan saja yang bisa melakukan interaksi. Berkembang teknologi transportasi, kemudian kan ditemukannya katakanlah kapal laut. Kapal laut juga pada waktu itu kan masih dalam taraf yang awal, masih sangat sederhana, di mana juga jarak tempuhnya mungkin juga masih terbatas. Lalu setelah adanya revolusi industri, ditemukannya mesin uap, ditemukannya teknologi-teknologi baru dalam industri, kita melihat bahwa produk-produk itu yang semula dilakukan secara manual, akhirnya setelah ada revolusi industri menjadi produk-produk massal yang sekali produksi bisa menghasilkan barang dalam jumlah yang besar. Tentu saja perkembangan ini membutuhkan bahan-bahan baku yang banyak. Di samping bahan baku juga membutuhkan pasar, karena produk yang melimpah mau dijual kemana? Kita nggak mungkin pakai sendiri. Hal itulah yang kemudian menjadi pemicu bangsa-bangsa yang tadinya sudah mendapatkan revolusi industri mulai mengembara ke seluruh dunia untuk mencari apa yang mereka butuhkan, yaitu bahan-bahan baku dan juga pasar. Malah mereka berkeliling dunia, ada yang ke Asia, ada yang ke Amerika, ada yang ke Afrika, ya, di mana awal-awalnya mereka berdagang, ya kan? Tapi lama-kelamaan karena perdagangan dengan negara-negara yang baru ditemukan itu memiliki prospek yang bagus, akibatnya berdirilah perusahaan-perusahaan dagang yang go internasional seperti untuk di Nusantara waktu itu adalah VOC dari Belanda, dan juga banyak perusahaan-perusahaan asing yang lain sesuai dengan daerah di mana mereka temukan.
pada perkembangan berikutnya mungkin karena keasikan, mendapatkan keuntungan yang bagus, nafsu serakah manusia pun makin lama makin besar, sehingga negara-negara yang tadinya adalah mitra dagang berubah menjadi negara kolonial. Yang tadinya produk itu diperjualbelikan sekarang harus dengan paksa, bahan baku harus didapatkan. Nah, kan adalah yang namanya tanam paksa, ya kan. Di misalnya tanam paksa misalnya untuk nanam kakao, nanam teh, nanam rempah-rempah, di mana nanti produk-produk yang sudah ditanam itu dibeli oleh mereka dengan harga yang ditentukan oleh mereka sendiri. Kalau dikatakan merugikan orang-orang yang menanam. Kemudian dengan adanya persaingan antar negara-negara penjajah itu memperebutkan wilayah, akhirnya bermuara pada terjadinya perang dunia pertama dan perang dunia kedua, yang hakikatnya adalah perebutan dari negara-negara penjajah untuk merebut wilayah-wilayah yang boleh dikatakan potensial. Ya, disinilah terbentuk poros-poros. Misalnya perang dunia pertama itu kan antara blok Nazi dengan blok sekutu. Blok Nazi itu Jerman, Jepang, dan Italia. Sementara sekutu itu Amerika, Prancis, Belanda, dan sebagainya. Perang dunia pertama itu dimenangkan oleh pihak Nazi. Akhirnya kan sekutu yang antara ada di Indonesia seperti Belanda terusir keluar, masuklah Jepang, ya kan. Kemudian di masa penjajahan Jepang itu juga terjadi berbagai perkembangan teknologi, sehingga alat-alat perang yang tadinya sederhana makin lama makin canggih. Perang dunia kedua pun meletus, ya kan, di mana pihak Nazi ini yang semula merupakan pemenang perang dunia pertama makin lama makin kuat juga, dan pihak sekutu menemukan yang namanya bom atom, sehingga kemudian untuk menaklukkan tentara Nazi, menaklukkan Jepang, terpaksa lah kemudian bom atom di Hiroshima dan Nagasaki diledakkan, ya kan. After perang dunia kedua ini, tentara sekutu yang merupakan pemenang pecah lagi menjadi dua blok, yaitu blok komunis dan blok sekutu, blok komunis dan blok kapitalis. Ini juga mengakibatkan negara menjadi terbelah-belah sana kemari. Dengan perkembangan teknologi setelah perang dunia kedua juga makin menggila. Akhirnya ditemukanlah berbagai macam hal seperti orang kemudian pengen juga menjelajahi luar angkasa, mereka berhasil mendarat di bulan, ya kan. Kemudian alat komunikasi juga makin canggih dengan ditemukan telepon, bukan ditemukannya alat-alat lain, dan terus berkembang sampai akhirnya sampai ke zaman kita, zaman kami sekarang ini. Berarti ditemukan internet, itu merupakan revolusi industri ketiga, yaitu apa? Internet. Dengan adanya internet ini, semua negara bisa berhubungan satu sama lain, sehingga seolah-olah semua dunia itu menjadi tidak tersekat-sekat negara lagi seperti zaman dulu, karena perhubungan sangat gampang, baik transportasi maupun komunikasi, semua menjadi mudah. Kita bisa menyaksikan suatu kejadian yang ada di negara lain dalam detik yang sama, misalnya event-event olahraga dan kemudian event yang lain bisa kita saksikan pada saat sama. Kalau dulu kan ada siaran tunda, direkam dulu baru setel lagi. Kalau sekarang tidak langsung, pertandingan bola yang ada di mana pun saat ini bisa kita saksikan langsung, ya kan. Hal inilah yang kemudian berkembang seolah-olah dunia itu tidak ada lagi sekat-sekat, dan inilah yang disebut sebagai globalisasi. Seolah-olah semuanya menjadi global. Maka kemudian negara-negara yang maju itu juga menelurkan berbagai peraturan-peraturan yang kemudian diterima dan diterapkan oleh negara-negara dunia, yang kemudian kita kenal sebagai sertifikasi sebagai syarat dalam hal dalil, yang seolah-olah itu juga menjadi universal, diterapkan, dipatuhi oleh seluruh negara dunia,
maka kemudian terjadilah globalisasi perdagangan internasional. Ya, jadi globalisasi di sini ya memang seperti itu, mau nggak mau kita harus melakukan perubahan apa yang ada pada kita supaya bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Saya katakan tadi, setiap negara punya sistem hukum sendiri-sendiri. Jadi penerapan globalisasi tidak semudah itu, harus bisa beradaptasi dengan kondisi setempat. Sebaliknya, kondisi setempat seperti Indonesia ingin go global, mau nggak mau beradaptasi dengan kondisi hukum di dunia internasional. Mau masuk ke Amerika, adaptasi dengan syarat yang ada di Amerika. Mau masuk ke Jepang, harus adaptasi dengan kondisi hukum yang ada di Jepang. Nah, begitu itu kan jadi kendala, karena tidak mudah yang namanya hukum itu untuk senantiasa berubah-ubah. Okay. Isu jurisdiksi dan pengadilan internasional. Jurisdiksi itu sebenarnya batas kewenangan. Misalnya hukum Indonesia itu jurisdiksinya adalah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti dia tidak bisa diterapkan di Australia, tidak bisa diterapkan di Jepang. Artinya ketika ada kejahatan di sana, kita, wewenang pengadilan kita tidak bisa menjangkau ke sana. Sebagai contoh, katakanlah misalnya negara kita ada orang yang melakukan perbuatan pidana, terus dia lari ke negara tersebut. Kita tidak serta-merta bisa menangkap, karena itu wilayah orang, jurisdiksi orang, misalnya rumah tangga orang lain, nggak bisa kita, oh ini penjahat harus ditangkap, tidak bisa. Kenapa? Beda jurisdiksi. Wilayah hukum kita hanya ada di wilayah negara Republik Indonesia. Sangat mungkin bisa ditetapkan, ditetapkan kalau antara kita dengan negara tersebut ada perjanjian ekstradisi. Apa itu perjanjian ekstradisi? Artinya penjahat yang masuk ke negara tersebut bisa ditarik, ditangkap, dipulangkan ke negara Indonesia. Kalau nggak ada perjanjiannya, kalau nggak bisa, ya kan? Kita banyak koruptor lari ke Singapura karena Singapura itu negara yang merupakan jurisdiksinya dia sendiri. Dan orang ini datang bawa harta rampokan, harta dari hasil korupsi, mereka aman di sana. Apalagi di sana itu kontrak berlaku suatu peraturan, yang penting Anda masukkan uang Anda ke bank di sana tanpa diselidiki itu duit dari mana. Jadi hasil korupsi, hasil ngepet, hasil dari tuyul, hasil dari apa, nggak diselidiki, yang penting Anda masukkan duit ke sini. Gitu. Otomatis banyak koruptor itu jadi lari ke sana kan. Aman di sana. Kenapa? Tidak ada perjanjian ekstradisi. Itulah yang disebut sebagai jurisdiksi. Semua termasuk juga ketika ada orang luar yang melakukan kejahatan di negara mereka, tapi lari ke sini, orang di sana nggak bisa tiba-tiba nangkap yang ada di Indonesia. Kecuali orang itu melakukan kejahatan di Indonesia. Berarti kita bisa melindungi wilayah kita, memberlakukan orang tersebut dengan hukum kita, tapi dengan catatan memang dia melakukan di sini, bukan dari sana lari ke sini, gitu. Kalau dari sana lari ke sini kita nggak boleh karena kita terbatas jurisdiksinya, gitu. Dan rangka globalisasi secara hukum, mungkin saja nanti antar negara akan terjadi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Australia dan sebagainya. Meskipun itu secara idealnya bisa katakanlah membatasi ruang gerak para koruptor sehingga tidak bisa lari kemana-mana, tapi dalam prakteknya ya kan masing-masing negara juga bisa punya pertimbangan sendiri, mau nggak melakukan perjanjian ekstradisi di Indonesia. Hak mereka untuk menerima atau menolak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau menerima syukur, nggak menerima, nggak mau, nggak bisa juga, terserah. Jadi memang perjalanan panjang untuk bisa melakukan hal seperti itu. Dan apakah akan terjadi hukum global? Mungkin nggak. Nggak ada jawaban pasti, karena itu tergantung dari pada bagaimana kita mendefinisikan hukum global itu dan bagaimana kita mengukur kemungkinannya. Benar kan?
Jadi suatu hukum global itu apa? Yang dimaksud dengan hukum global, kita itu mau menerapkan atau tidak menerapkan tergantung apa sih manfaatnya untuk negara kita. Itu kalau kita merasa bahwa hukum itu akan merugikan, ya kita tolak. Meskipun yang mengeluarkan PBB. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita akan mendapatkan keuntungan, misalnya perjanjian universal tentang perdagangan, oh kita ikut itu supaya kita juga akan mendapat keringanan atau kelancaran dalam perdagangan, kita ikut. Tapi syaratnya hukum itu harus diratifikasi di Indonesia, artinya disahkan berlaku di Indonesia. Kalau Indonesia merasa bahwa enggak, ngapain ikutan, ya berarti kita nggak bisa. Hukum itu nggak bisa dipaksakan masuk. Karena apa? Yurisdiksi kita di tiap negara punya yurisdiksi untuk menerima dan menolak suatu hukum diberlakukan di wilayahnya. Oke, pertanyaan kedua sekarang kan tadi kan baru pertanyaan Nina ya. Pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaannya, apakah perkembangan teknologi selalu membawa manfaat atau justru menciptakan ketidakadilan sosial yang lebih besar? Oke, itu pasti plus minus lah. Suatu hal itu ada plusnya ada minusnya. Asli ada minusnya juga ada plusnya. Ya katakanlah teknologi informatika, misalnya medsos, positifnya banyak. Kita bisa menemukan pengikut kita yang sudah terpisah sekian puluh tahun. Saya aja bisa ketemu SD saya nge Facebook, yang lain. Ya kan, saya bisa menemukan lagi mantan pacar saya yang dulu sudah sekian puluh tahun, ya ketemu lagi udah aki-aki nenek-nenek. Ya kan, tapi paling tidak kita bernostalgia kan gitu kan, kenang-kenangan. Karena apa? Karena adanya teknologi. Tapi positif atau tidak tergantung kita. Seseorang ketemu lagi dengan mantannya itu kan dia bisa positifnya hanya tahu silaturahmi, tapi kan bisa juga CLBK. Jadi kan banyak kisah kemudian gara-gara kenal di Facebook, oh iya ini mantan pacar, akhirnya istrinya tinggalnya balik lagi sama pacar. Banyak kayak gitu. Celebok CLBK. Ya kan, gara-gara itu akhirnya kan berarti ada positif ada negatif. Tergantung bagaimana kita bisa menggunakannya. Teknologi informasi melalui YouTube, kita bisa menemukan banyak macam-macam tutorial bagaimana menghitung statistik, bagaimana menghitung foto. Tapi dari itu juga ada bisa nonton film porno. Ya kan bisa kan. Jadi tergantung bagaimana, dalam istilahnya itu the man behind the gun. Degan di sini artinya senjata ya, bukan degan orang Jawa, degan itu kelapa muda. Ya, degan di sini the man behind the gun artinya senjata itu tergantung siapa menggunakan. Ya, kamu perempuan terbiasa megang pisau, tentunya untuk masak dong, masa untuk membunuh orang, ya kan? Iya, saya sebagai pendidik saya terbiasa dengan menggunakan pulpen. Untuk apa? Untuk nulis, untuk nyatet, bukan untuk nyolok mata orang, kan gitu kan? Jadi modernisasi dalam teknologi juga tergantung dari mau digunakan sebagai apa. Media sosial mau dijadikan sebagai media untuk menyampaikan informasi positif, membentuk karakter bangsa bisa, tapi digunakan cara negatif untuk menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, menyebarkan hate speech, menyebarkan macam-macam yang sifatnya negatif bisa, tergantung niat kitanya, gitu kan. Jadi perkembangan teknologi pastilah plus minus. Jadi ada kurang, ada lebih, ada positif, ada negatif. Tergantung di mana kita. Oke. Dan yang ketiga, untuk anak muda, bagaimana peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di era digital? Oke, transparansi akibat perkembangan teknologi. Oke. Contohnya sekarang begini. Kalau dulu orang melakukan transaksi antara si A dengan si B, itu kan sifatnya konfidensial, rahasia. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui seberapa banyak pun seseorang mengirimkan uang kepada pihak lain. Ya, dan sulit untuk dilacak kirimannya itu dalam rangka apa? Apakah dalam rangka pinjam-pinjam, dalam rangka perdagangan, dalam rangka suap, dalam rangka menyimpan hasil korupsi, dalam menyimpan hasil penjualan narkoba, atau dalam hal apa, itu kan dulu belum terlacak. Tapi sekarang
itu di Indonesia bahkan sudah ada lembaga yang tugasnya adalah melakukan pelacakan transaksi keuangan. Jadi bisa diketahui, wah si Abah ini pegawai negeri, gajinya kan bisa diukur, ketahuan karena berlaku nasional, dengan pangkat sekian, dengan masa kerja sekian, dengan jabatannya apa, itu bisa diketahui, diperkirakan paling dia nerimanya 1 bulannya sekian, paling napi tuh nggak mungkin pangaribuan gitu kan, ya kan, akhirnya terbatas ketahuan gitu. Tapi ketika saya menerima transfer uang misalnya katakanlah 2 miliar, kan mencurigakan, kok dari mana? Impossible pegawai negeri dapat 2 miliar. Apalagi 3 bulan kemudian dapat lagi 4 miliar. Ya kan? Kemudian 3 bulan lagi dapat lagi 1 miliar. Lama-lama dalam waktu 1 tahun pasti Abah ini punya uang katakanlah 10 miliar. Impossible. Pegawai negeri nggak mungkin. Nah, bisa dilacak tuh sekarang tuh. Ya, jadi transaksi keuangan itu bisa dilacak. Oh ini apa nih? Uang ini tidak sah, kenapa? Berasal dari orang yang nyogok, gratifikasi, ataupun karena saya punya jabatan supaya dipermudah, supaya orang dapat proyek dari saya, atau uang itu hasil korupsi yang kemudian saya tanam di bank, saya simpan di bank. Karena secara apanya, logikanya, perhitungannya, nggak mungkin pegawai negeri dengan masa kerja sekian, dengan pangkat sekian, dengan jabatan apa, kok bisa punya duit segitu, ya kan? Nah, itulah yang kemudian transparansi di dalam apa, transaksi keuangan, nggak bisa lagi disembunyikan. Ini berarti kita tidak mudah saja untuk menerima tawaran dari luar. Kenapa? Ya mungkin saja waktu titipan, nanti gua ambil lagi ini dalam rangka apa, narkoba, dalam rangka uang teroris, dalam rangka pencucian uang, penilangan dari uang hasil korupsi dan sebagainya. Maka saya bilang sorry ya, saya nggak mau menanggung resiko seperti itu. Kita belum menikmati, saya udah ditangkap. Ya kan, nikmati belum, udah langsung ditangkap, dicurigai oleh PPATK, ya Pusat Analisis Transaksi Keuangan itu. Ketahuan sekarang sih, juga bisa ketahuan bahwa seperti judol, kan tahunya dari mana kalau judi? Kan dari model apa, alat-alat modern yang bisa mengawasi transaksi tadi, kita ketahuan, wah ini judi, wah ini judi berarti penipuan nih. Karena biasanya orang tuh memang cuma sekali 2 kali berikutnya orang itu puas gitu kan. Jadi ketahuan. Jadi teknologi makin maju, nyaris makin sulit untuk bisa melakukan penyimpanan uang secara rahasia. Tapi ingat, maling selalu lebih pintar dari polisi. Polisi bisa menemukan ini melalui transaksi keuangan. Apalagi modusnya orang. Di sekarang orang tuh ngasih bukan lagi transaksi perbankan, tapi uang tunai. Tapi sering kita lihat kasus-kasusnya orang kalau dapat uang yang triliunan, yang setruk banyaknya, ya kan karena tunai kan berarti kan nggak masuk catatan transaksi keuangan melalui bank kan. Jadi selalu ada otak-otak musuh gitu ya, otak-otak yang jahat untuk melakukan modifikasi terhadap kejahatan. Ya meskipun teknologi makin maju, orang yang makin maju kan teknologi yang bikinkan manusia, dia kan dia selalu ada akal-akal bulusnya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir dari ini. Ya, baik, Abah, saya izin bertanya tentang isu korupsi berjamaah. Jadi bagaimana teknologi itu dapat membantu mendeteksi atau mencegah korupsi berjamaah tersebut? Apa sih yang dimaksud dengan korupsi berjamaah? Bukan surat aja berjamaah ya. Korupsi zaman dulu itu hanya dilakukan oleh orang per orang, ya kan? Tapi sekarang bisa dilakukan oleh satu lembaga sekaligus semua orang yang ada di situ. Berarti orang itu bersindikat, bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan yang merugikan negara. Maka disebut berjamaah, ya kan? Katakanlah misalnya di suatu kementerian, ya para pemerintah, pegawainya kan seperti saya katakan tadi bisa diukur terdiri dari berapa orang. Orang itu kan ada komposisi jabatannya beda-beda, ada komposisinya masa kerjanya beda-beda, ada pangkatnya beda-beda. Nanti kemudian mereka terjadi lonjakan penerimaan uang ditransaksikan, misalnya jumlah yang nggak masuk akal. Wah ini kok bagian ini, kalau yang bagian lain gajinya katakanlah cuma 1 bulan 10 juta misalnya. 1 bulan 10 juta berarti kan 1 tahun itu cuma 120 juta.
ya 140 juta lah katakan kali 12 ya kan. Kok ini dalam 1 tahun dia bisa menerima rata-rata di bagian ini, kok punya kekayaan, yang satu ada 1 miliar, yang satu ada 500 juta, yang satu ada 800 juta, karena beda-beda kan, ada yang bosnya, ada yang menengahnya, ada yang bawahnya gitu kan. Tapi rata-rata di bagian situ kok lebih sejahtera dari sini, dari mana gitu. Nah berarti kan ada kecurigaan kan. Nah kecurigaan itulah yang kemudian diselidiki. Oh bagian ini ngurus apa? Ternyata bagian ini ngurus katakanlah ya kayak kemarin tuh judi online. Ya kan di Komdigi itu kan ada bagian yang bertugas untuk mengawasi para pelaku judi online. Ya kan dia punya situs-situs diawasi. Ada yang diblokir, ada yang dibiarin. Ya kan? Nah, kemudian diselidiki lah. Orang ini kok dia banyak. Dari mana? Padahal dia hanya usaha pegawai. Kok dia bisa punya miliaran? Oh, ternyata dikaitkan dengan jabatannya. Dia itu tugasnya mengawasi situs-situs judi online. Nah, berarti kan ada masalah di sini. Lalu selidikilah situs-situs judi online yang masih ada dan yang masih dihapus. Ternyata yang masih ada itu terkait dengan punya kewenangan si A. Nah, lo berarti main lo dengan situs-situs itu. Kenapa nggak diblokir? Berarti kan dari para pelaku judi online, pelaku judi online itu supaya jangan diblokir nasi, ya kan? Ya. Maka dia tidak diblokir, dia akan jalan terus, ya kan? Ternyata dari satu bagian itu bukan hanya satu orang. Si A, si B, saling bekerja sama. Ini dulu kan potensial kita, jangan diblokir. Yang blokir hanya dia aja. Ini nggak pernah ngasih gue blokir. Kalau ini kan kita ada janji loh, ada janji untuk yang dibagi gitu katanya. Tapi saya nggak bisa. Ini bagian kamu. Terkait dengan janji itu berjamaah. Ya, kemudian setelah diselidiki orang-orang ini ternyata memang iya. Dia punya penghasilan berdasarkan transaksi keuangannya, nggak wajar. Kalau bagian lain cuma 10 juta, kenapa ini miliaran? Dan tugas mereka adalah untuk mengawasi judi online. Berarti kan ada something strange di situ kan, ada sesuatu yang aneh di sana kan. Nah disitulah kemudian diselidiki dan ternyata memang mereka menyalahgunakan kewenangan dia untuk melakukan pengawasan judi online, sehingga di sana ditemukan ada main mata antara si bos judi online dengan pelaku yang berasal dari pegawai Komdigi kita gitu. Ya, begitu juga dengan yang lain. Berarti berjamaah itu tidak satu orang yang menerima, tapi merupakan kawanan, merupakan kata itu gerombolan, merupakan grup di mana antara mereka satu sama lain itu saling bekerja sama mengamankan suatu perkara supaya tidak tersentuh hukum. Dan untuk itu mereka bisa menerima uang suap, bisa menerima gratifikasi, atau bisa juga dari hasil itu mereka bisa melakukan penghematan uang negara yang seharusnya keluar dikeluarkan tapi dipakai untuk mereka, korupsi juga gitu ya. Apa syaratnya korupsi? Korupsi itu kan artinya mengurangi apa? Uang yang seharusnya dikeluarkan oleh negara untuk satu proyek, ya kan, tapi kualitas proyeknya itu lebih jelek dari seharusnya, kualifikasinya lebih jelek. Berarti kan ada sesuatu yang nggak beres nih. Bangun jembatan mestinya biayanya 100 juta, bener 100 juta habis, tapi kok belum apa-apa udah ambruk. Nah berarti kan ada bahan-bahan yang dikurangi. Ada juga pihak yang terlibat, misalnya untuk bupatinya, untuk anggota DPR-nya, untuk siapa-siapa. Nah disitulah dinamakan sebagai korupsi dan penjamaah, ya. Jadi mereka tentu akan kena hukuman sesuai dengan satu, tingkat kewenangannya, tingkat jabatannya, berapa banyak yang dia korup, berapa lama dia melakukan itu. Jadi hukumannya tentu berbeda. Berapa besar sih potensi strategis dia didudukan itu? Apakah dia yang tanda tangan atau dia cuma memperlancar jalan itu? Atau dia cuma ngasih informasi aja? Kan beda-beda ya. Nah jadi itulah makanya hukum itu menjadi penting untuk selalu katakanlah updating dengan perkembangan zaman, karena yang namanya maling itu senantiasa akan berlindung.
Baik sahabat-sahabat siapa, perbincangan kita tentang globalisasi dan penyalahgunaan wewenang dalam arti perkembangan teknologi yang disalahgunakan itu mungkin agak banyak atau ada lah pelajaran yang bisa kita petik dari diskusi kita kali ini. Baik, saya kira ini bisa ditutup silakan. Ya. Oke, baik. Dari diskusi kita kali ini dapat disimpulkan perkembangan globalisasi itu kan dari zaman ke zaman pasti akan berubah. Kayak dari zaman dulu itu kita kendaraan bisa pakai onta atau kuda, jadi interaksi kita terhadap orang lain itu terbatas gitu kan. Misalnya kalau kita mau ke suatu tempat nih, kayak jaraknya tuh lumayan jauh, kan kita kalau misalnya pakai kuda atau onta kan lama gitu jalannya. Jadi interaksi terhadap sekitar itu lumayan terbatas. Terus juga dengan perkembangannya zaman, mulailah adanya pesawat terbang nih. Jadi kita misal mau ke suatu tempat tuh jadi gampang. Terus juga dengan adanya globalisasi itu kita bisa masuk budaya luar ke Indonesia, dan juga dari budaya Indonesia itu bisa hilang gitu dengan adanya globalisasi. Dan juga dengan perkembangannya teknologi itu kita ada plus minusnya. Kayak plus minusnya itu juga tergantung dari kitanya, kayak kita mau menggunakan teknologi itu bisa di hal yang positif atau hal yang negatif. Kalau hal yang negatif itu kan sekarang banyak banget nih marak judi online gitu. Oke, jadi sekian kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.